Kembali lagi bersama gue di review nyinyiran perwibuan. Review perwibuan gue kali ini adalah review adaptasi anime yang gue suka manganya. Anime yang gue sebut adalah UNIR Polar Opposite. Romcom yang sangat lucu, fun, dan manis banget. Gue juga pernah bikin video tersendiri buat review manganya. Kalau lo tahu opini gue ke ini series kayak gimana. Tapi ya itu beda topik, karena topik kali ini gue mau ngomongin animenya aja. Kalau lo pengen tahu opini gue ke manganya, ya udah itu tonton aja tuh video. Yang jelas gue suka sama manganya, dan pas pengumuman mendapatkan adaptasi anime seneng dan takut di saat bersamaan, karena ya takut adaptasi anime dari hal yang gue suka itu ya kurang gitu. Tapi ternyata ketakutan gue itu salah, karena ini merupakan adaptasi anime yang oke, yang bagus, dan ngangkat hal yang gue rasa kurang di manganya, tapi ada beberapa bagian yang di anime itu dieksekusi dengan bagus dan gue suka. Ini udah gitu kali ya, basa-basi ya, langsung aja deh gue bahas. Pertama gue mau ngomongin isi ini series apa, sekalian review ceritanya juga lah ya. Series ini ya sebenarnya tipikal romcom anak sekolahan. Isinya kehidupan sekolah, karakternya gimana, dan kehidupan sekolah tersebut ya mencakup hubungan pertemanan dan percintaannya, which yang itu emang fokus utama series ya. Konsepnya simple gitu, dan banyak sejuta series romcom di luar sana juga punya premis kayak gini. Tapi ini manga mengeksekusi konsep simple tersebut dengan baik. Makanya gue suka ceritanya dulu pas baca manganya, dan animenya juga paham kok daya tarik manganya apa di bagian ceritanya. Ini jatuh ke kategori cerita anak SMA yang ringan dan sehat, karena circle pertemanan dan romansnya bukan ke circle yang toksik, tapi ke yang sehat dan bukan banyak drama bulat. Walaupun ini series ada dramanya kayak katakanlah miskom lah atau apalah, cara karakternya menghandle masalah yang dihadapin pun juga lumayan sehat. Jadi ini cerita ya emang isinya anak baik-baik semua, bukan anak nakal baik semua, dan bukan anak yang kayak punya masa lalu yang terlalu kelam juga sih, walaupun ada tuh karakter yang punya masa lalu. Jadi yang jelas gue suka ceritanya karena emang ceritanya ringan, santai, fun, dan ya manis. Dan ini cocok buat lu pada yang nyari anime. Kalau yang lagi gamut nonton anime yang berat-berat, ini anime yang fun. Terus buat review karakter, jujur ya, dari dulu gue baca manganya dan pas nonton animenya, karakter dari ini series adalah poin terkuatnya. Karena ini series kan judulnya UNIR Polar Opposite, itu kita yang bertolak belakang. Dan ini series make gimmick karakter bertolak belakangnya itu beneran dikomit, dibikin 100%, dan itu gue suka banget di sini dari segi karakterisasinya. Kayak semua couple di series ini itu dibikin gitu, semua bertolak belakang, nggak cuma si main couple-nya dong, tapi side couple-nya juga dibikin kayak gitu. Even pertemanannya juga, circle-nya pun sebenarnya isinya orang-orang yang bertolak belakang kepribadiannya. Kayak kalau misalnya kita nyebut couple ya, kita katakanlah main couple, lu punya cewek banyak tingkah, ekstrovert banget, jatuh cinta sama cowok pendiam yang introvert banget gitu. Terus lu punya couple cowok yang kalau ngomong ceplos-ceplos, ada asbun dikasih cewek yang kalau ngomong mikir 2 kali dulu, sampai telat mau ngomong apa dia tuh lupa gitu, takut salah ngomong. Dan lu juga ada couple yang pandangan hidup itu serius banget, dikasih cewek yang hidupnya kayak ya udahlah ya mau gimana lagi. Jadi gue suka semuanya bertolak belakang couple di cerita ini. Tapi bukan berarti ya sisi pertemanan juga dilupakan, dan karakter sampingan yang gak jadi couple juga cuma bukan sekadar ngisi doang, enggak, mereka punya role yang masing-masing, mana circle-nya gitu, dan karakter sampingan juga ada porsi sendiri. Dan gue rasa porsi sendiri itu cukup lah buat nge-enhance tiap karakter di cerita ini sesuai porsinya. Dan terakhir yang pengen gue sorot sih sebenarnya visual dan animasi ini anime. Jujur gue belak-belakan aja, ini kategori anime yang visual dan animasinya sebenarnya ada limitasi tertentu, dan pendekatan produksinya ya kelihatan konservatif. Tapi ini anime masuk ke kategori anime yang bisa lo sebut walaupun banyak limitasi. Ini anime punya caranya ngakalin biar gak kerasa be aja visual dan animasinya. Animenya komit main-main visual dan animasi kayak di manganya, dengan ngambil referensi warna-warni kayak asal manganya, kayak mainan chibi-nya misalnya di momen tertentu buat presentasi visualnya di tempat yang pas biar cerita yang kena misalnya. Dan tentu aspek warna-warni juga full referensi ke art style original di manganya, dan pas dibutuhkan juga ada momen tertentu yang emang kelihatan banget visual dan animasinya dibikin alot, dan itu gue suka pendekatannya. Jadi ini bisa dibilang adaptasi anime yang emang 1:1, tapi bukan yang sekadar plek-ketiplek aja sama manganya, tapi tetap ada hal yang dinaikin juga buat animenya, biar animenya juga punya daya tarik sendiri yang berusaha nge-enhance apa yang menjadi daya tarik di manganya gitu. Jadi kayak di-expand lah. Anyway, gitu aja kali buat review pendek kali ini ya. Overall thoughts gue ke adaptasi ini anime ya lumayan tinggi. Overall thoughts gue ke adaptasi anime ini sebagai pembaca manganya, gue rasa ini anime rating 8 dari 10 bagus. Gue rasa start yang bagus buat adaptasi animenya. Gue rasa ada hal yang gue sadarin ada minus ya gitu-gitu. Cuman most of the time itu personal need
pick gua aja dan kayaknya kagak terlalu worth it sih buat gua omongin di sini. Ini juga baru adaptasi bagian pertamanya aja. Ini series juga udah dikonfirmasi bakal dapat lanjutannya juga kok. Dan juga kalau misalnya ya adaptasi animenya sama bagus ya gua bakal balik lagi ngomongin ini anime. Mungkin ratingnya juga bakal gua naikin kok kalau misalnya eksekusinya bisa lebih bagus dari yang ini. Karena ya ntar juga ada beberapa bagian yang gue suka di manganya baru munculnya entaran juga gitu loh di bagian kedua adaptasi animenya. Yang jelas ini anime romcom yang bagus. Ini salah satu anime romcom yang gue rekomendasikan kalau lu pengen nonton anime yang feel good aja gitu, yang ringan, yang santai. Kalau lu mumet tapi lu pengen mendapatkan kemanisan dan pelajaran romance tipis-tipis ya ini enak gitu buat ditonton. Anyway udah gitu aja, bye.